Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita dalam mencari ilmu kelas kita ini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk asrul awakhir ya, jadi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun dirahasiakan ya kapan terjadinya, dan itu merupakan sebuah bentuk perhatian kepada kita untuk memang selalu meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya terkait dengan kelas kita ini ya, kemungkinan Ramadan ini tanggal ini kita terakhir ya, artinya nanti kita lanjutkan lagi setelah masuk normal biasa setelah Idul Fitri. Kalau tidak salah mungkin nanti akan ada info, kita mulai lagi sekitar tanggal 9 ya, April ya, Januari. Nah, sekarang kan tanggal Maret, dan insya Allah nanti akan mulai lagi tanggal sekitar April, atau mungkin nanti ada info dari kampus ya terkait dengan kegiatan tersebut. Yang jelas nanti kelas ini selesai dan awalnya nanti mulainya bareng lagi ya di semester kedua. Nah, adapun pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pendidik, peserta didik ya, pendidik, peserta didik dan sarana dalam Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran ya, pendidik, peserta didik dan sarana pendidikan. Ini sudah ada yang mau presentasi belum tentang tema ini? Belum kayaknya Pak, belum ada. Udah ada yang ini mau mempresentasikan? Belum ada? Belum ada kayaknya Pak. Oke, kalau belum ada, saya coba mengajak untuk berdiskusi terkait dengan materi kita tentang pendidik, peserta didik dan sarana pendidikan ya dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau kita menunggu rekan-rekan yang belum masuk ya memang belum ada pastian ya. Nah, jadi kita mulai saja ya. Jadi materi kita yang keempat ini tentang pendidik, peserta didik dan sarana pendidikan dalam Al-Quran. Materi ini sudah saya berikan di kelas, ya, nanti tinggal teman-teman untuk berdiskusi, kita pahami bersama-sama tentang materi ini. Kemudian juga presensi juga sudah tayang, insya Allah nanti akan tayang, dan saya harap teman-teman semua jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran ya, karena kehadiran tersebut insya Allah sudah terekam ya. Jadi kalaupun nanti sudah ada tenggat waktunya, ya tidak akan bisa lagi mengisi kehadiran tersebut. Nah, kemudian terkait dengan materi tentang pendidik ya, pendidik ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan bisa juga sebagai guru ya. Tapi pada dasarnya makna pendidik itu lebih mendalam dari makna guru. Karena pendidik tidak hanya mengajarkan tentang knowledge ya, pengetahuan, tapi juga mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Karena itu pendidik itu disebut juga dengan guru. Biasanya diistilahkan dengan digugu dan ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru menjadi contoh yang harus diteladani oleh peserta didik atau murid. Jadi kalau bahasa Arab itu
mengandung makna yang mendalam ya. Kalau murid itu dari kata aroda ya, jadi orang yang mau ingin mendapatkan ilmu. Kalau guru disebut dengan mudarris, orang yang mengajarkan, atau disebut juga dengan murabbi. Murabbi itu kata rob. Rob itu artinya Tuhan atau ketuhanan, Rabbi. Karena itu orang murabbi itu adalah orang-orang yang memang mendidik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun disiplin ilmunya, maka didikannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini kita sering ada dikotomi ilmu ya. Artinya ada perbedaan ilmu seperti sekuler gitu ya. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Padahal ilmu itu semuanya bersumber dari Allah. Nah, ketika ilmu itu bersumber dari Allah, maka kemudian mengamalkan, mempelajari dan mengamalkannya itu adalah berpahala. Jadi sering juga ada dikotomi. Saya suka bertanya kepada guru, kalau Anda belajar di sekolah, pertama belajar Al-Quran hadis, yang kedua belajar matematika, pahalanya lebih besar yang mana? Ya pada dasarnya pahala itu ya hak prerogatif Allah ya. Artinya begini, mereka terkadang lebih menjawab belajar Al-Quran hadis atau akidah akhlak itu pahalanya lebih besar dibanding dengan belajar yang lainnya. Padahal menurut saya sama-sama belajar ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam hal bagaimana yang harus kita pelajari, ya para ulama itu memang mengutamakan pendidikan yang terkait dengan akidah. Nah, akidah ya. Kenapa akidah itu menjadi utama? Karena bagaimanapun ilmu itu harus berdiri di atas fondasi akidah atau keyakinan. Maka kemudian para ulama menggariskan hal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah ma'rifatullah, mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhidnya dulu. Ilmu tauhid itu ilmu utama. Tapi pada dasarnya ketika kita belajar ilmu itu belajar tentang sumber kebenaran. Nah, sumber kebenaran itu berasal dari Allah dan itu adalah berpahala. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan, dalam konteks keindonesiaan itu ada Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di situ disebutkan bagaimana seorang guru atau seorang pendidik memiliki kompetensi-kompetensi yang utama. Ada kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. Nah, keempat komponen ini harus dipahami oleh seorang guru ya. Nah, itu secara formal. Namun jauh sebelum undang-undang ini muncul, sebelum hal-hal yang terkait dengan kebijakan guru itu muncul dalam pandangan Islam, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan yang baik, yang terbaik, atau sebagai pendidik. Artinya setiap pendidik bagi kita harus meneladani Rasulullah SAW. Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah diutus sebagai pendidik yang mengajarkan wahyu, membersihkan jiwa dan memimpin umat. Nah, dalam surah Al-Baqarah 191, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat kami, menyucikan jiwamu, mengajarkan. Nah, itu ada kalimat mengajarkan. Wa yu'allimukumul kitab. Mengajarkan kepadamu Al-Quran dan hikmah. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, karena itu Rasulullah SAW adalah pendidik yang utama. Nah, pendidik utama ini luar biasa ya. Kita bisa melihat dari konteks sejarah betapa berhasilnya Rasulullah SAW mendidik umatnya, sehingga ketika Rasulullah wafat itu tantangan-tantangan sangat berat ya.
Yang pertama tantangan ingkar zakat, tantangan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi palsu ya, tantangan untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, tantangan-tantangan ini dihadapi oleh para sahabat, bahkan kemudian bisa memperluas Islam. Dan para sahabat ini memiliki tekad yang kuat, ya. Hanya kepada Allah dia meminta pertolongan, ya. Kemudian juga hanya kepada Allah dia meminta pertolongan sehingga ajaran Islam itu bisa tersebar. Dan orang-orang yang dulunya memutuskan hubungan karena Rasulullah wafat itu akhirnya bisa ditumpas, terutama terkait dengan orang-orang yang ingkar zakat, ya. Kemudian ada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, itu juga bisa diselesaikan oleh para sahabat-sahabat, dan kemudian Islam dakwahnya luar biasa. Dan sahabat ini tidak pernah mengenal rasa takut, ya. Ya, artinya berperang, berjihad itu, menyebarkan dakwah Islam itu merupakan sebuah kewajiban yang mereka miliki sebagaimana yang Rasulullah SAW. Jadi tidak ada semangat yang turun ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian juga ketika proses-proses lainnya, ya, kita tidak pernah mendengar ketika pada masa sahabat itu, hal-hal yang memang terjadi, hal-hal yang seperti saat ini, ya, adanya korupsi, adanya lain-lain, ya. Jadi itu merupakan sebuah pendidikan yang berhasil, dan Rasulullah mewariskan dua hal, Al-Quran dan hadis, taraktu fikum amrayni dan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah was sunnati, sehingga para sahabat berpegang teguh pada dua hal tersebut, sehingga sampai saat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu adalah sebuah pedoman yang diikuti, dan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang kita baca, kita yakini sama, ya, karena Al-Quran sangat terjaga kebenarannya. Nah, kemudian yang pertama itu sebagai seorang pendidik itu kita harus menjadikan sebagai teladan pendidik. Yang kedua kedudukan tinggi orang berilmu, ya. Jadi pendidik itu kan orang punya ilmu, orang yang memiliki pengetahuan, dan orang yang memiliki pengetahuan ini memiliki derajat yang tinggi. Ini mungkin sudah hafal. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak, darajat itu maknanya jamak. Nilai tinggi sekali, ya, derajatnya. Dan ini memang dilakukan oleh para sahabat, sehingga pada masa-masa keemasan Islam, ilmu pengetahuan adalah menjadi bagian yang integral dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah-sejarahnya, itu ada perkembangan-perkembangan dalam dunia Islam. Mereka memahami ahli filsafat, ya. Mereka memahami ilmu kedokteran. Mereka meletakkan dasar-dasar pengetahuan yang sampai bisa dikembangkan sampai saat ini, ya. Ada mereka yang menemukan angka 0 itu luar biasa, itu Al-Khawarizmi atau yang lainnya itu, ya. Karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi, dan ilmu dalam Islam itu juga harus berbanding dengan adab. Nah, ini yang penting. Jadi mereka berilmu itu harus beradab, tidak lepas, ya, tidak lepas. Nah, karena itu pada masa-masa keemasan itu Islam sangat menguasai dunia sampai berkuasa 700 tahun lebih, ya, sampai munculnya proses-proses penghancuran dalam sejarah Islam itu. Kemudian ilmu atau pendidik ini atau para ulama ini diwajibkan mengajarkan Al-Quran atau ilmu dengan ikhlas, ya. Bagaimana Surah Al-Imran itu, maka nabi basyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah
walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi tidak sepatutnya seorang yang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, adalah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaklah dia berkata, adalah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi memang penekanan kepada para pendidik itu harus mengajarkan dengan ikhlas. Nah kemudian dalam Al-Quran itu seorang pendidik itu juga harus mengajarkan dan mengarah kepada ketakwaan. Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan sampai mengajarkan apapun itu tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhshallah min ibadil ulama innallaha azizun hakim. Jadi ada di dalam ini makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah ulama. Jadi ulama itu adalah guru. Dalam pendidik, dalam Islam disebut ulama. Ulama itu siapa? Mereka yang yakhshallah, yang takut kepada Allah, takut kepada Allah. Maka kemudian para guru, para pendidik itu juga harus mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang pendidik memiliki derajat yang sangat tinggi, kemudian juga mengajarkan ketakwaan dan juga harus mengajarkan dengan penuh keikhlasan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah dalam hadis. Bagaimana pendidik dalam hadis? Nah dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai guru pertama. Yang disebut sebagai guru pertama itu sebagaimana dalam Ibnu Majah itu ada Ibnu Majah ke hadis ke-229, nanti bisa dicek, innama bu'istu mualliman. Sungguhnya kau diutus sebagai seorang pengajar, muallim ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan sehingga kita bisa memahami ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW sebagai guru pertama. Nah karena itu, karena Rasulullah sebagai pendidik, maka seorang pendidik itu adalah mereka yang mewarisi sifat-sifat Nabi ya. Maka kemudian dalam hadis yang lain di Abu Daud 3641 itu ya, yang disebutkan innamal ulama warasatul anbiya. Jadi ulama atau guru atau pendidik atau orang yang takut kepada Allah itu adalah warisan para ulama. Ya. Jadi Nabi itu waris para nabi. Wa innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman gitu. Jadi para nabi itu tidak mewarisi harta, dinar dan dirham. Walakin yurisul ilma. Man akhadahu faqud bihaqqin wajib. Jadi siapa yang mengambilnya maka dia mendapat bagian yang banyak. Nah, jadi guru sangat terhormat ya. Karena menyamakan dengan Rasulullah SAW sebagai murabbi atau muallim. Kemudian yang kedua, mengajarkan ilmu yang diberikan kepada para nabi. Nah itu adalah guru. Jadi dalam hadis juga guru memiliki kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, guru adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya Allah malaikat penghuni langit dan bumi hingga semut di sarangnya dan ikan di laut, wal hars ya, ikan di laut, hatta namlah juhriha ya, wa hattal huta, huta itu ikan di laut, yusalluna ala muallimin nasil khaira. Dia selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi mereka bersalawat memohon ampun kepada Allah, kepada siapa? Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan ini mendapat doa dari para malaikat, dari hewan-hewan, di manapun hewan itu berada. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia ini mengajarkan kebaikan. Dan kalaupun manusia mengajarkan kebaikan, maka semuanya akan mendapat rahmatan. Ya, sebagaimana Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian pendidik juga itu dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Nah, di sini ada hadisnya di hadis Tirmizi ya atau Abu Daud, man su'ila an ilmin fakatammahu aljima yaumal qiyamah
bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, ia akan diberi kendali api neraka pada hari kiamat. Artinya kita dilarang, para mudarris, para guru, para murabbi ya, dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Ya, jadi ilmu yang disembunyikan itu tidak boleh. Artinya silahkan disampaikan. Nah, kemudian yang keenam itu ada hadis yang umum sekali, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah itu ya, jadi pendidik dalam Al-Quran dan hadis menempati urutan yang sangat strategis ya, yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan kebaikan, pewaris para nabi, kemudian para makhluk yang ada di bumi ini memohon ampun pada Allah atas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan mengajarkannya. Nah sekarang peserta didik dalam Al-Quran. Bagaimana peserta didik dalam Al-Quran itu? Nah peserta didik ini dalam Al-Quran memiliki posisi sebagai pencari ilmu yang aktif. Karena itu peserta didik disebut juga dengan murid ya, dalam aroda, murid dari bahasa Arab itu. Orang yang ingin apa? Ingin tahu. Ingin tahu apa? Ingin tahu sesuatu yang belum diketahui. Karena pada dasarnya kan manusia itu ada yang tahu ditahunya, tahu di tidak tahunya, tidak tahu ditahunya, dan tidak tahu di tidak tahunya gitu ya. Yadri wa yadri anau yadri, yadri wa yadri anau la yadri, la yadri wa yadri anau yadri, la yadri wa la yadri anau la yadri. Nah, manusia ini, murid ini, siswa ini adalah harus memposisikan diri mereka sebagai pencari. Nah, orang yang mencari ilmu itu harus memposisikan dirinya menggunakan akal ya untuk merenung dan menggunakan akal. Nah, seperti Quran surah Al-Alaq ini ya, surah yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bermakna bahwa Iqra itu diminta untuk membaca. Membaca apa? Apa saja yang kita baca. Selama membacanya adalah bismi rabbik. Iqra itu fi'il amr, membaca, tapi tidak ada maf'ul bih. Iqra kepada siapa memerintahkannya? Iqra ya, bismi rabbikal ladzi, dan sibhul jumlah bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi silakan kita baca apa saja. Masyarakat bisa kita baca. Kehidupan sosial bisa kita baca. Tapi yang kita baca itu adalah dalam rangka bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Jadi tidak boleh menyimpang dalam konteks keyakinan dan akidah. Karena itu peserta didik itu harus aktif membaca, riset, meneliti, kemudian terbuka terhadap ilmu yang diajarkan melalui alam dan wahyu ya. Jadi Al-Quran sudah jauh-jauh hari menegaskan, sejak turunnya pertama sudah menjelaskan tentang Iqra. Karena betul-betul memahami bahwa dunia-dunia intelektual itu kan hanya proses-proses yang terjadi karena tiga saja ya. Pertama tesis, yang kedua antitesis dan sintesis. Tesis itu pernyataan misalkan, pernyataan terhadap sebuah kebenaran. Kemudian pada satu saat dibantah lagi. Setelah dibantah muncul pendapat baru lagi. Nah, tesis-tesis yang saudara teliti penelitian itu kan cuma tiga saja paling luarannya. Yang pertama bisa meneguhkan teori yang sudah ada, yang kedua bisa menolak teori yang sudah ada, yang ketiga bisa membuat teori baru. Nah, jadi ilmu itu betul-betul memiliki silsilah, tasalsul. Dan dalam Islam itu silsilah keilmuan memang sangat terjaga. Sangat terjaga. Seperti hadis itu juga terjaga. Silsilah keilmuan sangat terjaga. Maka dalam Islam itu ada yang istilahnya ijazah, membolehkan, mengazazah, membolehkan atas rekomendasi siapa. Nah itu kan, itu penting. Jadi peserta didik itu sebagai pencari ilmu yang aktif. Karena itu aktif maka harus mengutamakan akal.
Iqra itu harus pakai akal. Kalau nggak pakai akal ya susah. Dan akal itu harus menyesuaikan dengan konteks. Ya, artinya begini, akal itu tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Atau juga ada yang berpendapat kalau wahyu bertentangan dengan akal, kadang wahyunya yang harus diperbaiki. Ini pendapat Mu'tazilah misalkan. Tapi kalau wahyu bertentangan dengan akal, biasanya kalau kita ini mengatakan maka akal itu yang memang harus menyesuaikan dengan wahyu. Nah, selama ini yang terjadi adalah bahwa ajaran Islam itu sangat sesuai dengan perkembangan teknologi. Ada seorang peneliti namanya Maurice Bucaille itu tentang asal-usul manusia berdasarkan kitab suci. Dia menemukan bahwa hanya dalam kitab Al-Quran itu terdapat kebenaran yang sangat ilmiah. Nah, karena itu memang ini ada kajian khusus terkait dengan ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Nah, karena itu dalam posisi peserta didik di sini, peserta didik harus memposisikan dia sebagai penuntut ilmu yang merenung menggunakan akal. Nah, kemudian peserta didik itu harus memiliki sikap rendah hati. Peserta didik harus menghindari kesombongan intelektual dan sikap tawadhu. Nah, tawadhu ini apa ya? Ya tidak boleh kesombongan. Jadi sombong itu termasuk sifat yang tercela. Karena itu harus dihindari bagi seorang pendidik. Bagi seorang peserta didik harus dihindari. Sebagaimana dalam Al-Quran itu ada wa ibadur rahman alladzi yamussuna 'alal ardi aunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi kita ini memposisikan sebagai orang yang baik, yang rendah hati, berjalan di bumi dengan baik tanpa sombong. Nah, jadi itu sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik itu harus kritis dalam bertanya. Nah, misalkan dalam Al-Quran ini di surah Al-Anbiya ayat 7 disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka silahkan bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi peserta didik harus kritis, tidak fasib, berani bertanya kepada sumber-sumber yang kompeten. Ini peserta didik dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik juga harus mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang penting. Ya, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi harus mengutamakan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, peserta didik juga harus mengamalkan ilmu. Dan jadi ruhnya ilmu itu pada pengamalan, pada diamalkan, bukan pada teori-teori. Ya, saudara mungkin ketika S2 ini belajar teori-teori saat ini, tapi nanti ketika pada saatnya harus mengimplementasikan teori-teori tersebut. Paling tidak teori-teori tersebut harus terbukukan dalam sebuah karya yang disebut dengan karya akhir, tugas akhir disebut dengan tesis ya. Nah, itu kan sebenarnya untuk menguji pengetahuan, keilmuan yang saudara miliki setelah mendapatkan materi-materi dalam perkuliahan. Nah, tapi pada intinya adalah bahwa ilmu itu harus diamalkan. Nah, kita sering diajarkan al-ilmu nurun wal jahlu darun. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samad. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Nah, jadi ruhnya ilmu itu adalah mengamalkannya. Nah, jadi ilmu itu mengamalkannya. Nah, kemudian yang keenam, pendidik harus bersabar dalam menuntut ilmu. Seperti dalam surah Al-Asr itu kita diminta untuk bersabar. Ya. Nah, kemudian juga yang ketujuh itu peserta didik harus memiliki sifat tanggung jawab. Nah, untuk apa? Tanggung jawab baik pada dirinya maupun pada orang lain. Tujuannya apa? Karena pendidiklah atau peserta didiklah ini yang nantinya mereka akan membawa perubahan. Nah, dalam tradisi Islam itu di pesantren misalkan kita sering ya bagi orang penuntut ilmu itu ada kaidah dan tanalu ilma illa bisitin. Zakain wa hirsin wastibarin wa dumalin wa irsadu ursan wa tuluz zaman. Nah, ilmu itu tak akan didapat kecuali dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan kecerdasan, akal. Yang kedua memiliki
itikat baik untuk mencari ilmu. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah miliki harta. Ya, jadi punya uang, punya modal untuk belajar. Nah, kemudian yang kelima itu wa irsadu ustadzin, ya taat pada guru. Dan yang keenam ini punya cita-cita yang tinggi. Nah, itu penting, motivasi cita-cita tinggi itu harus tertanam dalam diri peserta didik, ya, peserta didik. Nah, kemudian apa itu peserta didik dalam hadis? Tadi dalam Al-Quran, sekarang dalam hadis. Peserta didik dalam hadis itu pertama, peserta didik adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, itu labul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kemudian yang kedua, peserta didik itu peserta didik dalam mencari ilmu memiliki keutamaan. Nah, jadi belajar itu memang harus nekat. Ini saya rasakan sendiri ya, harus nekat. Tapi kemudian kalau kita belajar dengan benar-benar, di tengah-tengah itu pasti ada peluang ya. Saya ini misalkan di sini di hadis ini ya, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi mencari ilmu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimudahkannya ini harus dibuktikan. Cara buktikannya apa? Modal nekat. Jadi mencari ilmu itu harus modal nekat. Nah, saya dulu juga di awal-awal nggak mungkin bisa selesai S3 ya. Tapi dengan modal nekat ya bisa selesai juga. Ya paling tidak karena mengamalkan janji ini ya, yaltamis, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsipnya juga nggak akan rugi orang yang memiliki ilmu ya. Jadi nggak ada di dunia ini orang yang rugi kalau dia memiliki ilmu, itu harus tertanam. Nah, karena itu Islam itu menegaskan mencari ilmu itu bukan sesaat, tapi sepanjang hayat. Ya, karena itu berkembang ya, ini penting ini ya. Di dalam masyarakat tradisi kita ini, kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita ini kan mereka menganggap bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban. Salah satu menggugurkan kewajibannya adalah dengan hadir di majlis-majlis ilmu, majlis taklim, ya ada di musola, pengajian bisa berapa seminggu sekali ya. Maka dalam tradisi kita ada pengajian mingguan, ada bulanan, seharian gitu ya, dan lain segala macam. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat positif. Nah, bagi kita nih, bagi orang-orang akademisi, ditantang untuk membuat model pengajian-pengajian atau tradisi-tradisi yang sudah ada itu dengan baik. Misalkan nggak pernah kan saya melihat di majelis taklim itu ada kurikulumnya, ada kurikulum majelis taklim gitu. Saya belum melihat. Tapi kalau misalkan nanti saudara punya inisiatif untuk membuat kurikulum majelis taklim, itu sudah luar biasa itu. Model pendidikan, pengajaran majelis taklim. Nah, seandainya punya tesis seperti itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang saya memperhatikan dari tahun ke tahun ya yang diajarkan itu saja. Pengajiannya sudah berapa generasi, bisa 2-3 generasi. Tapi yang diajarkan adalah masalah-masalah yang biasa, masih bab wudu, bukan itu tidak baik, bukan itu sangat baik. Ya, tapi kalau misalkan ustadznya datang, kemudian besok ini ya satu-satu baca gitu. Biasanya nggak pada datang tuh. Malu katanya nggak bisa baca. Nah, ini kan dengan sikapnya seperti itu bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini tantangan-tantangan nih bagi akademisi, guru-guru PAI agar bisa membuat kurikulum yang hebat ya, sehingga kemudian pengajian-pengajian itu adalah sebagian besar diikuti oleh para orang-orang kita ya, artinya para ibu-ibu, para orang yang tertarik dengan ilmu, dengan para ustadznya. Bagaimana kemudian itu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan, itu bisa terjadi. Maka kemudian ditantang kita nih untuk membuat model kurikulum yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jadi peserta didik ini sudah memang melekat ya dalam diri kita. Biasa menuntut ilmu itu wajib. Dari kapan? Sampai mati. Dari mulai lahir sampai mati. Wajib menuntut ilmu. Kenapa? Tidak ada orang yang lahir itu langsung cerdas, langsung pintar, langsung hebat. Tapi
dilatih ya. Maka dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa manusia itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal fuad dan akal ya. Sehingga manusia itu kemudian menjadi memahami, karena manusia tidak hanya manusia lah makhluk Allah yang bisa dididik ya. Nah, kemudian yang keempat sedikit itu harus memiliki niat yang ikhlas. Nah, ikhlas ini jelas ada niatnya. Innamal a'malu binniyat, itu dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab hadis yang lain sering dibahas itu ya, tentang bab niat. Niat ini motivasi. Maka motivasi ini menjadi bagian utama untuk dipahami dan dipelajari. Nah, kemudian yang dalam peserta didik ini harus menghormati gurunya, ustadznya. Jadi nggak boleh songong ya, bahasa kita tuh, adab diutamakan. Karena itu pendidikan Islam itu sangat berbeda dengan pendidikan sekuler. Pendidikan Islam sangat menghormati guru. Ya, artinya Artinya tidak ada nilai-nilai yang lebih dalam pendidikan Islam itu apa? Nilai keberkahan. Nah, nilai keberkahan itu kan muncul dalam pendidikan Islam, dan pendidikan sekuler nggak ada. Maka kemudian dalam sebuah hadis itu laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqah. Jadi bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengakui hak orang berilmu atau guru. Tidak menghormati guru itu bukan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi penting sekali Islam ini mengajarkan peserta didik untuk memahami adab dalam menghormati guru. Kemudian yang keenam itu peserta didik harus mendengarkan dan mengamalkan ilmu. Naddarallahu Qur'an sami'a minna hadisan tahfidzahu hatta yuballighahu khairah. Jadi Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis lalu menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, jadi itu juga bagian dari proses ilmu. Nah, kemudian dalam hadis itu orang peserta didik juga harus duduk dalam majelis ilmu, artinya punya majelis, punya kelas. Ada kelas ya, kalau sekarang kelasnya sudah berubah menjadi kelas virtual, kelas online. Ya, itu juga merupakan jadi majelis. Ya. Di sini disebutkan tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah dalam majelis ilmu, melainkan mereka akan dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, diberikan kenangan, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya. Di sisi lain, ada hadis misalkan innal malaikata tatau aznihat li talibil ilmi ridhaan bima yatub ya. Artinya apa? Sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Tatau aznihat li talibil ilmi, bagi para orang yang mencari ilmu, ridhaan bima yatub, karena menyenangi ridho apa yang dia cari. Jadi kalau kita bisa melihat malaikat itu ketika kita belajar itu sangat senang dia melihat kita untuk belajar. Nah, ini juga peserta didik memiliki tempat yang luar biasa mendalam dalam pendidikan Islam itu. Kemudian peserta didik jelas juga harus memahami tentang keimanan dan kepada Allah SWT. Karena itu peserta didik dalam perspektif hadis adalah individu yang aktif, ikhlas, menghormati guru, bertanggung jawab, menyebarkan ilmu, dan tekun dalam belajar hadis-hadis, menekankan pentingnya niat, adab, dan komitmen mengamalkan ilmu. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan sarana prasarana pendidikan dan dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana sarana pendidikan? Nah, yang pertama, alam semesta ini sebagai sarana pembelajaran sebenarnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin ulil albab. Nah, ada kalimat yang menarik, ulil albab ya. Apa artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya wakhtilaf perselisihnya, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, sekarang ini kan sudah zaman modern ya, tapi kita tidak bisa memahami apa itu langit. Langit itu apa? Kalau ada langit-langit itu berbeda. Ada pesawat yang sudah canggih luar biasa, dia bisa sampai ke Mars, ke planet-planet yang lain, tapi mereka belum menyembuhkan langit itu apa. Gitu. Sementara biasanya kita sering memahami sab'as samawati wal ardi, 7 lapis langit dan bumi itu apa. Nah, karena itu alam semesta ini sangat luar biasa besar ya, dan kita akan
takjub ya. Karena itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini sia-sia. Nah, jadi alam semesta ini sebagai sebuah sarana pembelajaran bagi kita. Ya, dalam Quran surah Al-Imran ayat 191. Nah, kemudian sarananya itu adalah kitab suci, wahyu sebagai sumber ilmu. Nah, jadi bagi pendidikan Islam itu jelas referensinya harus terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena itu adalah sumbernya wahyu. Ya. Nah, ketika dia sudah memahami akidahnya dengan baik, maka silahkan belajar tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari lain. Belajar tentang agama-agama itu juga silahkan saja. Belajar tentang paham-paham, isma dan seterusnya silahkan. Yang penting memiliki kekuatan keyakinan akidah. Kemudian juga seperti nun, dalam nun wal qalam wa ma yasturun. Itu juga harus belajar berdasarkan dari kitab suci. Jadi Al-Quran merupakan sarana untuk mencatat, mempelajari dan menyebarkan ilmu. Karena itu ya mencatat itu memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika kita ngaji al-ilmu saydun gitu ya. Itu jelas sekali. Ilmu itu seperti buruan. Buruan itu binatang buruan. Wal kitabu qayyidu. Menulisnya adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah suyudaka buruan kamu itu. Kalau kamu dapat buruannya qayyid suyudaka bil hibalil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Wa minal hamaqu antazida ghazalatan wa tatruku al khalaqi talikatan. Jadi termasuk orang yang bodoh. Minal hamaq antazida, kalau kita sudah mengejar-ngejar binatang buruan-buruan itu dapat, kemudian setelah dapat kita lepaskan, itu termasuk bodoh. Seperti ilmu itu bagaikan buruan. Kita dapat, kita catat, kita beli kitab-kitabnya, kita pahami, ya itu sebagai bagian dari cara kita untuk menambatkan ilmu dalam akal dan pikiran kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya tentang sarana-prasarana pendidikan, yang pertama adalah alam semesta, yang kedua kitab Al-Quran dan Hadis, yang ketiga adalah panca indera. Allah berikan kita akal, panca indera sebagai sarana belajar, maka itu difungsikan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Jadi Allah jadikan kita ini awalnya nggak bisa apa-apa. Kita keluar min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa. Ya, kemudian wa ja'ala lakum sam'a, Allah kemudian dia memberikan pendengaran, kemudian penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat ini sangat relevan juga ya, kenapa ketika manusia itu lahir diazankan, bukan disuruh melihat. Karena yang berfungsi pertama kali mungkin pendengaran ya. Setelah pendengaran penglihatan, setelah penglihatan hati nurani agar bersyukur ya. Ya, jadi memang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat itu ada komunitas dan lingkungan sosial. Nah, kita ada komunitas, lingkungan sosial. Nah, artinya ketika kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan, maka komunitas-komunitas itu harus diaktifkan untuk menciptakan sebuah sarana pendidikan yang baik. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Lingkungan sosial itu sebagai sarana pembelajaran bagi kita. Nah, kemudian yang ke-6 ini, sarana-sarana itu terkait juga dengan teknologi dan peradaban ya. Jadi Al-Quran sangat mendorong pemanfaatan teknologi dan kemajuan peradaban sebagai sarana pendidikan. Misalkan dalam surah Saba sebutkan ya'maluna lahu ma yasha min maharibi Munsharif ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wajifani kal jawabi wal qudwari rasiyat. Para jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang dia kehendaki. Jadi memang sejarah Nabi Sulaiman itu sangat menguasai bahasa jin. Dan Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin untuk membuat apapun yang dikehendakinya, termasuk juga menghadirkan istana Ratu Balqisnya dalam sejarah itu ya. Jadi kemajuan teknologi itu sangat dianjurkan untuk digunakan untuk memudahkan pemahaman
dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu guru-guru PAI harus menguasai teknologi. Kalau sekarang ini yang sedang semarak itu banyak akun-akun media sosial, enggak apa-apa harus punya itu. Harus memiliki akun di YouTube, memiliki akun di TikTok, di macam-macam. Tapi tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan. Nah, siswa kita ini sekarang sudah sering melihat dari beragam sumber YouTube, sumber macam-macam, masa kita nggak bisa buat. Nah, kita tugaskan juga melalui media sosial ini sangat sesuai dengan teknologi yang peradaban. Kemudian yang tujuh sarananya adalah spiritual dan kebersihan jiwa. Maka kemudian spiritualitas dan kebersihan jiwa ini menjadi sangat penting dalam mencari ilmu ya dan menerima ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu harus bersih. Maka kemudian al ilmu nurun wa nurullah la yuhdal asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Nah, seperti itu. Nah, karena itu dalam pendidikan Islam itu sarana prasarananya bagaimana hati ini menjadi sebagian dari prasarana non fisik untuk menerima ilmu, kan itu harus bersih ya. Karena hati yang bersih akan terpancar dari kepribadian dan penampilan. Nah, karena itu prinsip utama pendidikan dalam Islam itu prinsip utama sarana pendidikan dalam Al-Qur'an itu pertama integrasi ilmu dan iman. Itu sarana pendidikan harus mendukung mengembangkan ilmu yang selaras dengan keimanan. Kemudian keseimbangan materi dan spiritual, secara fisik seperti tempat belajar, non fisik itu ada keikhlasan, tanggung jawab, kecerdasan dan segala macam. Kemudian juga Al-Quran menekankan keadilan dalam pemenuhan sarana pendidikan. Nah, karena itu pendidikan itu juga harus meliputi semua orang, ya, termasuk juga orang yang berkebutuhan khusus. Dan itu juga sangat diajarkan dalam Islam. Misalkan ketika Rasulullah pernah ditegur ya, ketika ada orang yang buta menghadap Rasulullah itu ditegur, abasa wa tawalla ya. Kenapa engkau berpaling ya Rasul? Padahal dia adalah seorang yang ingin menghadapmu. Nah, jadi pendidikan ini Islam sangat sesuai dengan teks dan konteks pendidikan yang perlu kita kembangkan saat ini. Nah, kemudian materi-materi ini silahkan saudara baca ya. Dan yang ini ada sarana dalam hadis, ada hadis ini pertama pena dan tulisan sebagai sarana belajar. Qalamul ulama afdalu min dima'is suhada. Ini luar biasa. Ya, bersama Abu Dawud. Apa itu? Yaitu tinta para ulama lebih mulia daripada darah para syuhada. Artinya orang yang mengajarkan kebaikan itu ilmunya lebih tinggi ya. Jadi walaupun syuhada itu kan orang yang didambakan, tapi penanya para ulama itu lebih utama. Nah, karena itu dalam tradisi Islam ini ilmu sangat diutamakan. Ya, sarana prasarana itu pena. Nah, kalamul ulama, kalau kalang itu berarti seorang guru, seorang murabbi, pendidik harus menulis. Menulisnya sekarang sudah di jurnal. Jurnalnya sekarang sudah ada Sinta, ada Scopus, macam-macam. Nah, itu harus diikuti sekarang. Gak mungkin kita masih pada masa lalu. Tapi sebenarnya perkembangan ilmu yang sekarang yang terjadi pada masa lalu, mungkin lahirnya Mendeley, Jotero, aplikasi-aplikasi itu kan sudah utama para ulama kita. Coba kita kaji kitab-kitab Turat ya, kitab-kitab kuning itu kan jelas sekali kalau menukil ada catatan kaki di bawah jauh sebelum munculnya tradisi-tradisi ilmu Islam itu sudah unggul. Karena saya kadang-kadang memikirkan bahwa catatan kaki, model-model penulisan apa IEE gitu ya, dan seterusnya itu tradisi Islam itu. Islam itu tradisinya apa? Ya harus mengutip. Artinya begini, kalau itu bukan katanya ya harus dikutip. Harus benar-benar mengakui itu perkataan seorang. Ya. Ini kan dalam ajaran Islam itu, dalam kitab-kitab para ulama kita kan memang seperti itu. Ya, tampaknya memang ini juga perlu ditelusuri ini. Sepertinya memang dalam tradisi Islam yang memang terbawa sampai saat ini dalam dunia intelektual. Kemudian sarana prasarana dalam hadis itu juga menyebutkan bahwa masjid sebagai sarana prasarana pendidikan. Ya, prasarana man qada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan ayu allima kana
ka'ajri hajin taman hijjatuh. Artinya apa? Orang yang pergi ke masjid hanya ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, ia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Ini luar biasa ya. Artinya sebenarnya masjid itu juga harus dikembalikan pada fungsi, bukan hanya sebagai ibadah saja. Ya, artinya harus ada lembaga-lembaga yang mengiringi masjid seperti lembaga majelis taklim, dijadikan masjid sebagai tempat mencari ilmu, karena pada masa Allah masjid itu dijadikan strategi untuk belajar, untuk melakukan pelatihan-latihan perang ya, dan lain-lain segala macam. Nah, ini juga penting bagi kita sebenarnya. Kemudian dalam hal itu ada majelis ilmu sebagai lingkungan belajar, majelis ilmu sebagai lingkungan belajar. Ini ada hadisnya, kemudian ada sarana transportasi, ini luar biasa ya. Diterjemahkan dalam man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi penafsirannya mungkin harus ada keterlibatan banyak orang ya untuk melakukan kemudahan-kemudahan bagi pencari ilmu. Makanya ini sangat sejalan ya kalau ada pemerintah itu menyiapkan transportasi untuk orang siswa ya, para mahasiswa untuk belajar itu misalkan, itu menurut saya juga sangat sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, kemudian ada lagi buku catatan, itu sarana penting. Qayyidul ilma bil kitab. Ya, ada Ad-Darimi ya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Kalau sekarang bisa mencatat, bisa menulis, bisa merekam, bahkan teknologinya bisa ngetik sendiri sekarang ada. Voice to text ya, itu ada. Sudah luar biasa. Kita sudah mendapat kemudahan-kemudahan dalam mencari ilmu sekarang. Kemudian yang keenam, teknologi pengajaran. Ada visual. Dan ini sejalan dengan Rasul, seperti kata Rasulullah SAW, khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan minhu. Rasulullah menggambarkan garis persegi lalu membuat garis di tengah yang keluar darinya untuk menjelaskan konsep takdir. Nah, ini Rasul juga mengajarkan umatnya dengan media. Karena itu bagi lembaga pendidikan Islam, pemenuhan media ini sebuah harusan sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, cuma sekarang kadang media-media tidak dimaksimalkan secara baik ya, sehingga ada bantuan-bantuan dari pemerintah ya tidak maksimal dimanfaatkan. Jadi memang perlu proses pembelajaran yang mendalam ya terkait pada siswa, guru, terutama para pelaku-pelaku pendidik ya, sehingga memang proses pembelajaran penggunaan media itu berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi tempat yang layak. Karena Nabi SAW yajlisu fil masjidi wa ashabuhu hawla wa ya'til qaumul judud wa yas'aluna 'anil ilm. Jadi Rasulullah ini pernah berada dalam masjid, para sahabat mengelilinginya, lalu orang-orang baru datang untuk bertanya tentangnya. Jadi ada majlis. Perlu juga tempat yang layak, ruang kelas ya. Mungkin kalau sekarang ruang kelas, yang akan datang mungkin ruang virtual juga akan dibangun ya untuk perangkat-perangkat sesuai dengan zamannya. Dan Islam itu sangat menegaskan bahwa dalam proses pembelajaran alimu auladakum fainnahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Kita diperintah untuk alimu auladakum, mengajarkan anak-anak kita karena mereka hidup tidak sejaman dengan zaman kita. Artinya pendidikan dalam Islam itu sangat antisipatoris. Antisipatoris artinya berorientasi pada masa depan untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu kita ajarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Artinya Islam sangat sesuai dengan konteks-konteks modern. Nah, kemudian juga sarana spiritual juga penting. Dan itu prinsip sarana pendidikan dalam hadis itu adalah pertama, sarana harus mendukung tujuan pendidikan atau ilmu manfaat. Yang kedua, memiliki kesederhanaan. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Oke ya, teman-teman semua. Ini materi yang disampaikan terkait dengan materi ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan kalau ada hal yang ditanyakan. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang ya terkait dengan materi ini, walaupun kita hadir cuma berempat tidak masalah. Ya, mungkin ada yang didiskusikan, Pak. Iya. Ini mohon izin Pak, ternyata di luar sana banyak yang bisa masuk Pak. Oh, ini sebenarnya dari awal. Oh iya.
Ini saya sudah setting secara sistem loh. Kalau klik tinggal masuk ini. Maka kemudian gini, linknya yang sama pernah saya gunakan, itu lebih dari 100 mahasiswa bisa masuk. Tapi kenapa ini ya? Apa mungkin kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya? Oke, tapi walaupun bagaimana nanti saya di sini juga tidak ada notif untuk menyetujui ya. Nggak ada notif untuk yang saya klik untuk bisa menyetujui teman-teman yang belum masuk bisa masuk. Nah, mungkin nanti saya akan share rekamannya ya. Rekamannya kalau memang ini juga saya nggak paham ini kenapa. Mohon maaf, siap. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti salam sama teman-teman untuk senantiasa isi saja kehadiran. Saya akan menunggu sampai selesai. Nanti akan saya kirim di kelas. Silakan kita pelajari. Kalaupun ada diskusi, bisa diskusi melalui forum kelas. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat Lailatul Qadar. Ya, mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya izin